Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Alia Foodie. Halo Bunda dan teman-teman masak semuanya di rumah, apa kabar? Dalam video kali ini Ma akan merekomendasikan resep puding ulang tahun kekinian ya. Ini hasilnya cantik, bisa dijadikan ide jualan teman-teman di rumah ya, karena cara bikinnya ini mudah banget, rasanya enak, seger, dan tampilannya ini menarik. Jangan lupa disimak videonya sampai selesai ya Bun. Sebelum itu bantu channelku dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nah, di sini Mas siapkan wadah, kemudian taruh 50 gram gula pasir, 4 gram agar swallow plain, kemudian 500 ml air matang, diaduk merata. Kalau sudah rata, larutan puding kacanya akan kita masak, dimasak di atas api sedang ya teman-teman. Ini sembari diaduk ya. Untuk pudingnya kita masak sampai pudingnya ini mendidih dan meletup-letup ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih, sudah matang ya. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat panci. Tahap selanjutnya di sini Emas sudah siapkan potongan buah-buahan, ada 4 macam ya teman-teman: jeruk, nanas, kiwi, dan anggur. Siapkan loyang, di sini mau pakai loyang ukuran 23 cm untuk diameternya ya. Tuang sedikit dahulu di dasar loyangnya ya teman-teman. Kalau sudah, nanti baru akan kita tata buah-buahannya mengikuti serat atau pola bentuk dari loyangnya ini ya. Bagian atasnya kan cekung, jadi ini akan menghias dengan potongan buah anggur terlebih dahulu, ditata secara merata. Kalau sudah, ini tadi didiamkan dulu ya biar buah-buahannya ini menempel. Kalau sudah menempel, baru kita akan tuang lagi sedikit demi sedikit untuk sisa puding kacanya. Nanti kita letakkan lagi buah-buahannya ya teman-teman, bertahap aja untuk peletakannya. Intinya untuk buah bagian dasar harus tunggu sampai dia setengah set ya, biar buah-buahannya ini menempel. Nah, ini tahap terakhir, buah-buahannya sudah Mak masukin semuanya. Jangan lupa tuang sisa dari puding kacanya untuk keseluruhan. Kalau sudah, ini akan Mak biarkan di suhu ruang sampai dengan pudingnya ini setengah set ya teman-teman. Untuk mempercepat waktu, teman-teman juga bisa taruh pudingnya ini di dalam chiller dulu ya, ataupun kulkas. Teman-teman juga bisa dikipas-kipas menggunakan kipas angin supaya pudingnya ini cepat ya teman-teman untuk setengah setnya. Tahap selanjutnya akan bikin puding susu rasanya ya teman-teman. 1 bungkus agar swallow plain. Lalu tambahkan 1 bungkus Nutrijel plain ya. Ini untuk Nutrijelnya Mak pakai ukuran yang kecil, kemasan kecil. Terakhir tambahkan 1300 ml susu UHT warna putih atau rasa vanila. Diaduk dulu ya teman-teman biar bahan keringnya ini tercampur menjadi satu, lalu tambahkan lagi sisa dari susunya tersebut. Diaduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, nanti larutan puding susunya akan Mak masak di atas api sedang. Jangan lupa
Sembari diaduk-aduk ya dalam proses pemasakannya agar pudingnya ini tidak menggumpal ya teman-teman. Pudingnya kita masak sampai mendidih dan meletup-letup pastinya ya. Nah ini pudingnya udah mendidih dan meletup-letup, cukup ya teman-teman, tuh udah meletup-letup. Kemudian dari puding susunya ini akan ambil dulu ya sekitar 300 ml puding susunya ini ambil. Kalau sudah, ini akan tuangkan ya teman-teman. Pastikan untuk puding kacanya ini sudah setengah set ya. Setengah set itu bagian permukaannya sudah membentuk sebuah lapisan. Disarankan menuangkannya ini sedikit demi sedikit ya teman-teman. Kemarin mak karena buru-buru pudingnya udah mau dikirim, jadi mak ini dipercepat disiram-siram aja. Tapi untuk lebih ininya bisa dituang sedikit-sedikit ya untuk mengantisipasi supaya pudingnya ini tidak jeblos. Nah ini sisa pudingnya masih ada 1 liter ya teman-teman. Kemudian ini akan mak sisihkan 500 ml puding susu. Kemudian ditambahkan dengan 1 bungkus minuman rasa mangga ya, bebas mereknya, boleh merek Pop Ice, merek Nutrisari ataupun milk juice ya teman-teman. Tambahkan ke dalam larutan puding, kemudian diaduk. Ini posisi pudingnya masih menghangatkan ya teman-teman. Diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, puding mangganya ini siap kita angkat. Lalu persiapan kita akan tuangkan di ini ya, jadi layer ketiga. Nah ini tuang sedikit demi sedikit. Dan pastikan pudingnya ini enggak jeblos ya teman-teman. Lakukan sampai semua puding mangganya sudah masuk ke dalam cetakan. Nah kalau sudah pudingnya sama, ini akan tunggu sampai puding mangganya ini setengah set. Kalau sudah setengah set, ini pudingnya siap kita timpa dengan layer terakhir ya. Ini layer terakhir pakai dari sisa puding susunya tadi, masih ada sisa 500 ml. Kemudian ditambahkan dengan 1 bungkus pop es rasa anggur ya teman-teman. Tadi proses pencampurannya lupa nggak dibikin video ya, tapi untuk prosesnya sama seperti tadi kita membuat puding rasa mangganya. Tuang sedikit demi sedikit, lakukan sampai semua puding anggurnya sudah masuk ke dalam cetakan. Kalau sudah selesai, ini akan mak diamkan sampai pudingnya ini hangat ya. Setelah hangat, baru akan memasukkan ke dalam kulkas supaya si pudingnya ini cepat set dan membentuk ya teman-teman. Nah ini untuk bagian atasnya ini ya, biasanya ada gelembung, ini mak buang-buangin. Nah tahap selanjutnya ini mak siapkan tatakan kue ya. Ini pudingnya udah set setelah 4 jam dimasukkan ke dalam kulkas. Buka dulu penutupnya. Jangan lupa ya, bagian atasnya ini dilap-lap dengan tisu untuk menghilangkan embun dari pudingnya. Selanjutnya ini akan mak balik ya pudingnya.
Wow, ini pudingnya cantik sekali teman-teman. Buah-buahannya kelihatannya seger banget ya, dan layernya pun menempel dengan sempurna. Nah, ini recommended banget buat teman-teman yang lagi nyari ini ya, resep puding buah kaca. Cara bikinnya mudah, bahan-bahannya pun mudah didapat ya, nggak repot-repot banget. Bahan-bahannya pun cukup simple. Tahap selanjutnya ini akan kemas di box puding. Untuk boxnya ini mau pakai ukuran 25 cm, sedangkan untuk tatakan dan mika pudingnya ini mau pakai ukuran 24 cm. Di sini Ma jual satu loyang puding kaca buah ini dijual dengan harga 150.000. Kembali lagi, untuk harga jual silahkan sesuaikan dengan harga bahan baku di daerah masing-masing ya. Untuk detail bahan-bahan serta kisaran modalnya silahkan teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Tahap terakhir ini mau dikasih pita ya, biar tambah cantik, karena ini namanya juga puding hampers ya teman-teman. Nah, ini yang masangin pitanya suami emak ya, karena emak kurang canggih ini masangin pitanya. Nah, sekian dulu video tutorial kali ini ya. Semoga video Uma menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi nyari resep puding buah kaca. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Yang pertama, siapkan panci. Di sini aku pakai 12 sendok makan gula pasir. Tingkat manisnya bisa disesuaikan lagi ya Bunda. Lalu aku pakai 1 bungkus ini ya, agar swallow plain. Ini masukkan juga ke dalam panci. Diaduk dulu ya. Kalau sudah diaduk, di sini akan aku tambahkan 1 liter air. Untuk penambahannya ini bertahap ya. Lalu terakhir di sini aku tambahkan kental manis sebanyak 300 gram ya teman-teman. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Kemudian kalau sudah tercampur rata, larutan puding susunya ini akan aku masak di atas kompor dengan api sedang ya teman-teman. Jangan lupa sesekali larutan pudingnya ini diaduk supaya pudingnya ini nggak pecah nantinya. Kita masak pudingnya sampai mendidih dan meletup-letup. Nah, ini pudingnya sudah mulai mendidih ya teman-teman. Jangan lupa sesekali diaduk lagi ya untuk pudingnya, supaya bagian dasar pancinya juga nggak gosong ya teman-teman. Kalau sudah mendidih dan meletup-letup, nanti kita akan matikan kompornya. Kita angkat puding susunya ya teman-teman. Puding susunya ini akan aku bagi dua. Pertama ini akan aku ambil 500 ml ya teman-teman, pisahkan terlebih dahulu karena nanti aku akan bikin 2 rasa. Kalau sudah dibagi 2, ini aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk sisa puding susunya ini akan aku tambahkan dengan 50 gram coklat batang. Ini masih dalam keadaan panas-panas ya pudingnya, cukup dilarutkan aja. Kalau pudingnya keburu dingin boleh dipanaskan lagi ya Bunda. Ini aku akan aduk sampai coklatnya ini tercampur rata seperti ini ya. Kalau sudah, siapkan loyang puding. Ini aku pakai diameter 15 cm. Lalu tuang puding coklatnya terlebih dahulu ke dalam cetakan. Di sini aku saring dulu ya Bunda, supaya takutnya nanti masih ada
sisa dari ini ya, dari coklatnya yang bergerindil. Lakukan sampai selesai. Kalau sudah, ini akan aku tunggu sampai keadaannya ini setengah set. Nanti baru akan ditimpa dengan puding putihnya. Selanjutnya di sini dari puding putih aku akan ambil sedikit beberapa mili buat bikin puding tulisannya ya teman-teman. Nih untuk cetakannya aku pakai cetakan karet atau silikon seperti ini. Kalau sudah selesai kayak gini, kita akan sisihkan dan taruh di kulkas. Selanjutnya ini puding coklatnya sudah setengah set ya bunda. Tahap selanjutnya ini akan aku timpa dengan layer kedua, tuang sedikit demi sedikit dulu untuk puding vanilanya. Ini aku puding coklatnya setengah set, tandanya yaitu kalau kita sentuh permukaannya ini udah tidak menempel ya teman-teman. Tuang sedikit demi sedikit di atas permukaan pudingnya coklatnya. Pastikan puding coklatnya ini tidak amblas ya teman-teman. Lakukan sampai seluruh puding vanilanya ini sudah dituang ke dalam cetakan atau loyang pudingnya. Kalau sudah selesai, ini untuk pudingnya akan aku diamkan dulu di suhu ruang sampai dengan ini ya lumayan padat, lalu baru aku taruh di kulkas. Dan ini dia hasilnya yang udah semalaman aku taruh di kulkas. Saatnya kita akan keluarin pudingnya dari cetakannya. Biasanya aku bikin puding pesanan untuk besok, aku bikin hari ini ya, besokannya baru dikirim. Ini untuk wadahnya, alasnya aku pakai mica tray ukuran 15 cm. Nah ini dia hasilnya yang udah aku keluarin. Pudingnya cantik banget ya teman-teman tuh. Ini coklat banget pastinya rasanya ya, dan resepnya ini recommended banget. Setelah itu langkah selanjutnya aku akan menghias dengan topping buah-buahan, yaitu irisan ini ya, irisan jeruk sunkist, mandarin. Ini aku beri sekitar 2 iris. Lalu tambahkan juga ini aku pakai anggur merah ukuran gede-gede ya, kebetulan lagi musim anggur. Ditata dengan sedemikian rupa, hasilnya kayak gini. Lalu untuk bagian permukaan pudingnya aku siram tipis-tipis dengan puding larutan puding kaca ya. Larutan puding kacanya gampang, cukup dari 1 sendok teh Nutrijel blend ditambah dengan 100 ml air ya teman-teman. Tinggal disiram-siram aja. Selanjutnya kita udah tempelin untuk huruf-huruf dan kalimat dari atas pudingnya. Jangan lupa dirapikan lagi menggunakan tusuk gigi. Lalu sama ini akan aku siram juga menggunakan puding kaca ini supaya nggak gerak-gerak ya, atau ini tulisannya menempel. Kalaupun nanti dikirim itu nggak goyang-goyang ataupun bisa turun-turun gitu ya. Jadi buat perekat ya, buat perekat dari tulisannya ya teman-teman. Lalu terakhir di sini aku tambahkan ini ya coklat chip ya, coklat chip kecil-kecil aku tambahkan supaya lebih ini ya, tampilannya lebih cantik dan rasanya pun lebih enak.
Dan ini dia hasilnya teman-teman. Wow, cantik banget ya untuk puding ulang tahun kekinian. Untuk ukuran diameter 15 cm, puding dua rasa coklat vanila ya teman-teman, dengan topping buah dan choco chip. Pudingnya cantik ya, modelnya ini irit banget ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku akan tutup menggunakan tutup mikanya, lalu nanti ini dipasin dulu ya teman-teman. Kalau sudah, aku akan tempelin dengan stiker jualanku ya untuk bagian tengahnya. Nah ini dia. Sentuhan terakhir di sini aku pakai pita ya teman-teman nih, taruhin pita supaya cantik, dijadikan hampers puding ulang tahun kekinian ya. Modelnya irit, cukup 30.000 sudah bisa jualan puding ulang tahun kekinian yang enak dan tampilannya menarik. Jangan lupa teman-teman cobain di rumah ya. Oke, sekian dulu video dari Emas, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.